Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berempat akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari kita membahas yaitu tentang geomorfologi, tentang alam, geologi, fisik. Anggota kelompok sendiri, saya sendiri, Fauzin Jafar Muyassir, NRP RP 0117231011. Saya Gisela Riza Pratama, NRP 5017231004. Saya Tiara Agustin, NRP 5017231035. Saya Bruce Dongkoro, NRP 5017231041. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang alam vulkanisme. Proses vulkanisme. Proses vulkanisme ini bisa terjadi karena adanya proses tektonik yang terjadi dan mengakibatkan retakan-retakan pada permukaan bumi, sehingga menyebabkan aliran magma dari lapisan litosfer naik dengan melalui retakan-retakan dalam lapisan bumi hingga sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya yaitu pembagian jenis-jenis gunung api. Yang pertama ada gunung api strato. Gunung api ini memiliki bentuk mengerucut. Pada saat erupsi, material yang dikeluarkan berselang-seling antara lava cair encer dan lava cair kental. Gunung api jenis ini memiliki bentuk konisal yang curam, terbentuk oleh letusan vulkanik yang berulang-ulang. Gunung jenis ini paling berbahaya. Selanjutnya yaitu gunung api jenis Mar. Gunung api ini letusannya sangat kuat dan batuan yang ada di sekitar kepunan hancur serta terlempar keluar, sehingga kepunan terbentuk corong dan disebut dengan gunung api Mar. Gunung api jenis ini memiliki bentuk cekungan dengan dasar yang dalam, biasanya berbentuk akibat letusan eksplosif yang mengeluarkan vulkanik gas dan batuan. Yang selanjutnya yaitu gunung api perisai. Sesuai dengan namanya, gunung api tersebut memiliki bentuk seperti perisai yang sedang tertidur. Gunung api jenis ini memiliki bentuk yang lebih datar dan luas dibandingkan dengan gunung api strato yang mengerucut. Gunung jenis ini biasanya terbentuk melalui letusan vulkanik yang relatif. Selanjutnya yaitu tipe gunung berdasarkan tekanan gas, derajat kecairan lava, dan kedalaman magma. Yang pertama tipe Hawaii. Tipe Hawaii adalah erupsi vulkanik yang melibatkan aliran lava balistik efusif, cair, dan memiliki viskositas rendah. Ini cenderung mengalir dengan lambat dan stabil, membentuk aliran lava luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu Stromboli. Adalah tipe erupsi gunung vulkanik yang dinamakan berdasarkan gunung Stromboli yang berada di Italia. Erupsi Stromboli ditandai oleh letusan reguler yang terjadi dalam periode waktu yang singkat. Biasanya beberapa menit atau beberapa jam. Yang ketiga yaitu tipe volcano. Tipe volcano sendiri dicirikan dari tipe awan yang berbentuk bunga kol karena gas yang dikeluarkan dari gunung meluas hingga jauh atas kawah. Letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapili, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Yang keempat tipe Merapi. Tipe Merapi sendiri mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecah sumbatan lava. Sumbatan lava yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Yang kelima yaitu tipe Pele. Tipe Pele biasanya terjadi jika terdapat penyumbatan di kawah. Di puncak gunung api berbentuk seperti jarum sehingga menyebabkan tekanan gas yang bertambah besar. Yang keenam tipe Vincent, yaitu letusan
dengan skala relatif sedang namun intensitas cukup tinggi. Tipe letusan ini menghasilkan bentuk gunung api stratovulkan dan lava yang bersifat kental. Yang terakhir adalah tipe peret atau linyal. Tipe peret atau linyal material yang dilemparkan pada letusan tipe ini mencapai ketinggian sekitar 80 km per jam. Letusan tipe ini dapat melemparkan ke pundan atau membobol puncak gunung sehingga dinding bawah melorot. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam bentang alam vulkanik. Yang pertama yaitu bentuk timbulan atau morfologi positif. Dibagi menjadi 5 yaitu kerucut semburan, kubah lava, gunung api tameng, dataran vulkanik, dan vulkan semu. Kerucut semburan sendiri memiliki 3 jenis yaitu kerucut semburan utama merupakan morfologi kerucut semburan yang terbentuk oleh erupsi lava yang bersifat kental atau andesitik. Yang kedua, kerucut parasit atau parasitic cone merupakan morfologi yang terbentuk akibat hasil erupsi gunung api yang berada pada lereng gunung api yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kerucut cinder cone, merupakan morfologi yang terbentuk oleh erupsi kecil yang terjadi pada kaki gunung api, merupakan berupa kerucut rendah dengan bagian puncak yang tampak cekung dan datar. Selanjutnya yaitu kubah lava. Kubah lava merupakan morfologi yang berbentuk kubah yang membulat yang terbentuk oleh magma yang sangat kental yang biasanya desit atau rhyolite. Selanjutnya yaitu gunung api tameng. Merupakan morfologi yang terbentuk oleh cairan magma cair encer sehingga pada waktu magma keluar dari kepundan meleleh ke semua arah dalam jumlah yang besar. Dataran vulkanik. Secara relatif, dataran vulkanik dicirikan oleh puncak topografi yang datar dengan variasi beda tinggi tidak mencolok. Yang terakhir yaitu vulkan semu. Morfologi yang mirip kerucut gunung api. Bahan pembentukannya berasal dari vulkan yang berdekatan. Next. Selanjutnya yaitu depresi vulkanik atau morfologi negatif. Memiliki tiga bagian yaitu danau vulkanik, kawah, dan kaldera. Danau vulkanik sendiri yaitu depresi vulkanik yang terisi oleh air sehingga membentuk sebuah danau. Kawah yaitu depresi vulkanik yang terbentuk oleh letusan dengan diameter maksimum 1,5 km dan tidak terisi oleh apapun selain material hasil letusan. Yang terakhir yaitu kaldera. Kaldera yaitu depresi vulkanik yang terbentuknya belum tentu oleh letusan, tetapi didahului oleh amblesan pada kompleks vulkan. Dengan ukuran lebih dari 1,5 km, pada kaldera sering muncul gunung api baru. Dampak positif. Dampak positif dari bentang alam sendiri atau letusan gunung. Yang pertama, material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang kedua, pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia, seperti timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Udara yang sejuk dan ketiga, udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menarik daya wisata. Yang keempat, uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima, terakhir, hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air. Next. Dampak negatifnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada waktu letusan, semburan lapilli, aliran lava, dan lahar panas dapat merusak bangunan, pertanian, tanaman, bahkan hewan di sekitar gunung api. Yang seperti pada contohnya di gunung letusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 di Yogyakarta. Yang kedua, bahan yang dikeluarkan gunung berapi biasanya menumpuk di puncak dan lereng-lereng gunung. Pada waktu hujan, bahan-bahan ini terbawa oleh air hujan menjadi lahar dingin. Lahar dingin akan merusak daerah yang dilaluinya seperti sungai, lahan pertanian, rumah, dan lain-lain. Lahar dingin juga menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, abu vulkanik yang
yang biasanya menyebar secara luas juga dapat mengganggu dan membahayakan penerbangan. Yang keempat, material ekshalasi berupa gas beracun yang dikeluarkan saat erupsi dapat mengancam kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Misalnya pada saat letusan Kawah Timbangan dan Sinila pada tahun 1979, sekitar 149 jiwa manusia meninggal akibat menghirup. Selanjutnya yaitu bentang alam vulkanik dalam peta topografi. Pada peta topografi, bentang alam vulkanik memiliki penampakan pola kontur yang khas. Umumnya pola kontur yang dibentuk oleh bentang alam vulkanik dan adalah sirkuler dan radier sesuai dengan bentang alamnya. Di samping memiliki pola kontur yang khas, bentang alam vulkanik juga dicirikan oleh pola penyalurannya yang khas, yaitu sirkuler ataupun radier. Bentang alam fluvial. Pengertian fluvial. Kata fluvial sendiri merupakan kata sifat yang berasal dari bahasa Latin fluvius yang berarti sungai. Bentang alam fluvial merupakan satuan geomorfologi yang erat hubungannya dengan proses fluviatil. Proses fluviatil akan menghasilkan suatu bentang alam yang khas sebagai akibat tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun karena proses sedimentasi yang dilakukan oleh air permukaan. Proses fluviatil ini bervariasi intensitasnya tergantung pada iklim setempat, gradien temperatur, curah hujan, dan ketinggian suatu daerah. Lalu, macam-macam proses fluviatil. Proses fluviatil dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama erosi. Erosi sungai adalah pelepasan secara progresif material dasar dan tebing sungai. Erosi sungai dapat berbentuk karena yang pertama hydraulic action, yaitu menumbuk dan menggerus atau scouring material sehingga material alfluvial yang tidak kompak seperti kerakal, kerikil, pasir, dan lempung dapat tersangkut. Yang kedua yaitu korasi atau abrasi, yaitu pelepasan secara mekanis material alur sungai atau kekuatannya lemah daripada proses hidrolis. Yang ketiga yaitu korosi, yaitu proses pelapukan secara kimia akibat reaksi asam dan solusi, terutama terjadi pada batuan gamping atau limestone. Yang kedua yaitu transportasi. Transportasi oleh sungai disebabkan oleh adanya kekuatan aliran sungai yang sering dikenal dengan istilah kompetensi sungai atau stream kompetensi, yaitu kecepatan aliran tertentu yang mampu mengangkut sedimen dengan diameter tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu deposisi atau sedimentasi. Deposisi adalah akumulasi secara progresif material sungai yang tersangkut pada dasar sungai maupun dataran banjir atau tubuh perairan di mana sungai terhenti. Ketiga proses sungai di atas tidak dapat terpisahkan satu sama lain sehingga dikenal dengan istilah three phases of single activity. Proses sedimentasi. Proses sedimentasi adalah fenomena geologis di mana partikel-partikel padat yang terbawa oleh air, angin, atau gravitasi mengendap dan menumpuk di suatu tempat. Sedimentasi adalah salah satu tahap dalam siklus geologi yang mencakup pengendapan material yang tersangkut dari satu lokasi ke lokasi lain. Proses sedimentasi terjadi di berbagai lingkungan, termasuk pada sungai, danau, laut, gurun, dan area pesisir. Proses penyaluran. Pola penyaluran adalah istilah yang digunakan dalam ilmu geologi, khususnya dalam konteks geomorfologi, untuk menggambarkan pola dan arah aliran sungai atau aliran air permukaan lainnya dalam suatu wilayah. Pola penyaluran mencakup bagaimana sungai dan aliran air permukaan bergerak dan mengalir melalui lanskap. Terdapat beberapa pola penyaluran yang berbeda yang mencerminkan karakteristik geografis dan geologis suatu daerah. Beberapa pola penyaluran diantaranya adalah pola penyaluran dendritik, pola penyaluran trelis, pola penyaluran radial, pola penyaluran rektangular, pola penyaluran paralel, dan pola penyaluran kontrol struktural. Lalu macam-macam bentang alam fluvial. Yang pertama yaitu Sungai Tranyam. Sungai Tranyam terbentuk pada bagian hilir sungai yang memiliki slope hampir datar, alurnya luas dan dangkal. Sungai Tranyam terbentuk karena adanya erosi yang berlebihan pada bagian hulu sungai sehingga terjadi pengendapan pada bagian alurnya dan membentuk endapan gosong tengah. Karena adanya endapan gosong tengah yang banyak, maka alirannya memberikan kesan tranyam. Keadaan ini disebut juga dengan anastomosis.
Yang kedua yaitu bar deposit. Bar deposit adalah endapan sungai yang terdapat pada tepi atau tengah dari alur sungai. Endapan pada tengah alur sungai disebut gosong tengah atau channel bar, dan endapan pada tepi sungai disebut gosong tepi atau point bar. Bar deposit ini bisa berupa dangkal, krakal, pasir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dataran banjir. Dataran banjir secara periodik bentuk lahan ini digenangi oleh banjir dari luapan sungai di dekatnya atau dari akumulasi aliran permukaan bebas maupun hujan lokal. Umumnya berada pada bagian topografi datar dengan elevasi yang rendah. Selain itu, letaknya juga di kiri dan kanan sungai atau dekat dengan sungai, sehingga akibat pengaruh pasang air laut, maka daerah ini sangat mudah untuk terjadi genangan air. Apabila datangnya pasang naik bersamaan dengan datangnya debit tinggi dari daerah buritan. Lalu selanjutnya adalah tanggul alam. Sebagai akibat dari luapan air secara periodik, maka sedimen yang tersangkut dalam jumlah besar diendapkan di kanan dan di kiri alur sungai tersebut. Akibatnya, secara berangsur-angsur, endapan aluvium tersebut menjadi bertambah tinggi dan lebar membentuk tanggul alam. Dengan demikian, maka keberadaan tanggul alam ini dapat dijadikan indikator bahwa daerah sekitar atau dahulu pernah rentan terjadi banjir. Selanjutnya yaitu kipas aluvial. Kipas aluvial membentuk khas seperti kerucut rendah dari akumulasi sedimen berukuran bongkah, krakal, kerikil, dan pasir yang terjadi pada suatu daerah di mana sungai mengalir dan terjadi perubahan mencolok gradien atau lereng dari miring hingga terjal ke datar seperti yang terlihat. Lalu selanjutnya yaitu Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake. Menurut C.R. Tweedale 1975, Mender adalah bentuk lahan pada dataran banjir sungai yang berbentuk kelokan karena pengikisan tebing sungai sampai radius tertentu. Sedangkan daerah alirannya disebut sebagai Mender Belt. Mender ini dapat terbentuk apabila suatu sungai yang berstadia dewasa atau tua mempunyai dataran banjir yang cukup luas. Aliran sungai yang melintasinya dapat tidak teratur sebab adanya pembelokan aliran. Pembelokan ini terjadi karena adanya batuan yang menghalangi sehingga alirannya membelok dan terus melakukan pengerusan ke batuan yang lebih lemah. Sedangkan Danau Tapal Kuda berbentuk akibat pelengkungan meander terpotong oleh pelurusan air. Disebut Danau Tapal Kuda sebab bentuknya mirip dengan bentuk tapal kuda. Selanjutnya yaitu crevasse place. Ketika terjadi banjir, kecepatan aliran sungai yang tinggi tersebut mengangkut sedimen dan jumlah yang besar. Tingginya kekuatan aliran sungai mampu merusak tanggul sehingga tanggul bobol atau kolaps. Dengan jebolnya tanggul tersebut, maka aliran sedimen dalam jumlah besar atau tinggi tersebut keluar tanggul dan diendapkan di depan tanggul yang bobol tersebut. Yang terakhir adalah delta. Seperti halnya kipas aluvial, maka delta merupakan bentuk lahan yang berkaitan erat dengan kondisi daerah aliran sungai pemasok sedimen. Hanya perbedaannya adalah bahwa delta terletak di muara sungai pada laut yang dangkal. Lalu bentang alam fluvial dalam peta topografi. Dalam peta topografi standar, sebagian dari bentang alam fluvial tidak terekspresikan, utamanya yang berukuran kecil, misalnya pada gosong sungai dan tanggul alam. Sebagian bentang alam yang berukuran besar atau tripetakan dapat terekspresikan dalam peta topografi, misalnya pada kipas aluvial. Dalam peta topografi, alur sungai tampak jelas dan pola konturnya yang khas panjang alur sungai tersebut. Alur-alur sungai ditandai oleh kontur yang meruncing ke arah hulu sungai. Lalu aplikasi. Daerah-daerah yang termasuk bentang alam fluvial merupakan daerah yang sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, khususnya di sekitaran aliran sungai. Daerah sekitar aliran sungai merupakan daerah yang potensial untuk dijadikan wilayah penambangan yang didukung oleh sumber yang banyak terdapat di dalam sungai. Misalnya sebagai penyedia air irigasi, untuk air minuman, dan material pasir batu yang dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian bentang alam struktural. Morfogenesa struktural merupakan morfologi yang mengekspresikan struktur geologi tertentu. Struktur geologi yang dimaksud terbentuk oleh proses endogen atau proses yang dari dalam bumi berupa tektonik yang menghasilkan pengangkatan, retakan, patahan, dan lipatan pada batuan. Keberadaan morfogenesa ini mudah dikenali secara sederhana dengan identifikasi atau analisis ketinggian topografi yang tanpa disertai gejala vulkanisme.
tampak dalam deretan memanjang, melengkung, atau melihat. Next. Untuk contoh bentang alam struktural bisa dilihat pada gambar di samping ini, seperti patahan, naik dan turun. Next. Kemudian syarat pembentukan morfogenesa struktural. Yang pertama, struktur geologi yang dihasilkan memiliki intensitas yang tinggi. Yang kedua, batuan yang mengalami diatrofisme dalam kondisi utuh, di mana diatrofisme ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi karena patahan. Yang ketiga, apabila batuan sedimen, maka yang terbaik resistensinya bervariasi. Dan yang keempat, proses fluvial berlangsung efektif. Ciri-ciri morfogenesa struktural dari peta kontur atau topografi. Yang pertama, memiliki pola penyaluran yang khas. Struktur geologi seperti retakan, patahan, dan lipatan akan dicirikan oleh pola penyaluran trellis, rektanguler, angulate, anuler, atau paralel. Yang kedua, perubahan offset atau arah aliran sungai secara tiba-tiba. Yang ketiga, kelurusan linemen, morfologi, lembah, bukit, dan pegunungan secara individu. Pelurusan saling sejajar atau pelurusan saling memotong. Yang keempat, pada penampang morfologi atau arah transversal kelurusan cenderung ada perbedaan slope. Dan ini contoh pola penyaluran pada bentang alam struktural, di mana yang sungai dengan yang awalnya alirannya lurus menjadi berbelok karena adanya sesar geser. Klasifikasi morfogenesa struktural. Yang pertama, morfologi lapisan horizontal. Menurut ketinggian atau elevasinya, dataran dapat dibagikan menjadi dua, yakni dataran rendah atau plain. Ada dataran yang berada pada elevasi 0 sampai 500 kaki di atas muka air laut. Yang kedua, dataran tinggi atau plateau adalah dataran yang berada pada elevasi lebih dari 500 kaki di atas muka air laut. Batas luar pada dataran tinggi memiliki relief terjal. Kita juga bisa menjumpai morfologi mess, butte, dan pinnacle pada dataran tinggi. Klasifikasi yang kedua yaitu morfologi lapisan miring satu arah, homoklin atau monoklin. Penyebab utama morfologi ini oleh lapisan yang miring satu arah akibat proses tektonik. Morfologi ini dibedakan menjadi tiga, yakni cuesta, hogback, razorback. Cuesta sendiri memiliki besar slope lereng depan yang lebih besar daripada lereng belakang dengan kemiringan lapisan batuan kurang dari 30 derajat. Kemudian hogback memiliki besar slope lereng depan yang sama dengan lereng belakang sehingga tampak sebagai bukit atau gunung yang simetri. Hogback memiliki kemiringan lapisan batuan lebih dari 30 derajat. Yang ketiga, razorback mirip dengan hogback namun memiliki kemiringan batuan sebesar 90 derajat. Kemudian yang ketiga, morfologi lapisan miring dua arah atau lipatan. Lipatan terjadi karena lapisan batuan mengalami kompresi atau tekanan yang terbagi menjadi dua, yakni anticline dan syncline. Untuk anticline memiliki ciri lapisan yang miring ke arah luar pada stadia inisial lipatan berupa pegunungan. Untuk syncline memiliki ciri miring ke arah dalam pada stadia inisial lipatan berupa lembah. Penafsiran anticline berdasarkan penampakan saling berhadapan antar lereng depan foreslope, sedangkan jika lereng belakang backslope yang saling berhadapan disebut syncline. Pola penyaluran yang terbentuk pada morfologi ini adalah trellis. Pada stadia dewasa akan terjadi topografi terbalik atau invert topografi sehingga anticline. Kemudian yang keempat, morfologi lapisan miring tiga arah atau lipatan menunjam. Terdapat dua morfologi lapisan miring tiga arah, plunging fold, yakni morfologi anticline dan syncline menunjam. Morfologi ini merupakan jenis lain dari morfologi anticline syncline karena ada penunjaman atau penambahan satu kemiringan lapisan batuan. Pada keadaan pembalikan topografi, apabila tiga lereng depan saling berhadapan disebut lembah anticline menunjam, sedangkan apabila tiga lereng belakang yang saling berhadapan disebut pegunungan syncline menunjam. Kemudian morfologi lapisan miring empat arah. Lipatan tertutup. Morfologi ini berupa kubah atau dome dan cekungan atau basit.
Morfologi kubah memiliki ciri kemiringan lapisan ke arah luar. Pada keadaan pembalikan topografi, lereng depan menghadap ke arah dalam dengan pola penyaluran anular, tapi bisa dijumpai pula pola penyaluran radier memancar keluar atau radier sentrifugal. Lapisan paling tua berada di pusat kubah. Contoh morfologi ini yaitu kubah Sangiran yang berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian morfologi kekar. Kekar terbentuk karena proses endogenik pada batuan yang menyebabkan terpisahnya massa batuan tanpa dislokasi. Struktur geologi ini dikelompokkan menjadi tiga, yakni kekar gerus atau shear joint, kekar tarik atau tension joint, dan kekar keseimbangan atau release joint. Sedangkan kenampakan secara objektif, kekar dibedakan menjadi dua, yakni kekar tiang atau columnar joint, dan struktur gigi gergaji atau jigsaw struktur. Dua jenis kekar terakhir dikelompokkan berdasarkan proses endogenik singenetik. Untuk contoh di samping merupakan salah satu kekar tiang atau columnar joint. Next. Kemudian morfologi sesar atau patahan atau fault. Sesar atau patahan terjadi karena proses endogenik pada batuan yang menyebabkan pergeseran posisi batuan dari kedudukan semula. Berdasarkan arah gerak relatif, sesar dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni sesar geser atau strike slip fault, sesar turun atau normal fault, dan sesar naik atau thrust fault. Sesar turun akan menghasilkan morfologi horst dan graben. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping yang merupakan salah satu contoh sesar naik. Kemudian di sampingnya lagi terjadi erosi karena air sehingga terbentuk seperti perbukitan berbentuk segitiga yang disebut triangular fissure. Oke, selanjutnya adalah bentang alam karakteristik, relief, dan dryness yang khas, terutama disebabkan oleh peralatan batu. Jadi faktor penentu, sesar dan kekar menjadi faktor yang amat penting. Proses kerja secara mekanik pula yang menghasilkan penampakan-penampakan topografi kars disebut dengan karstifikasi. Oke, faktor-faktor yang ada tipe batuan. Tipe batuan di sini di bentang alam kars umumnya terbentuk di batu gamping, dolomit, dan juga gipsum. Selanjutnya ada iklim, karstland tinggi, karena di sini air menjadi faktor terpenting. Selanjutnya ada topografi, faktor yang mempengaruhi karena pada daerah yang relatif sedikit tanah penutup seperti pegiti, karena di sana terdapat batuan kapur. Selanjutnya adalah tektonik, topografi, dan mengekspos batuan kapur ke faktor-faktor pengaruh lainnya. Selanjutnya ada selain faktor-faktor di atas. Faktor fisik yang pertama adalah ketebalan batu gamping. Yang ketiga adalah intensitas struktur atau kekar yang mengenai batu gamping tersebut. Antara lain kondisi kimiawi batuan dan juga kondisi kimiawi pada media perahu. Ini mengacu pada peran organisme dan ekosistem biologis dalam proses pembentukan ekologi dan hidrologi dalam lingkungan kars. Selanjutnya, proses pembentukan topografi kars pada proses samaan kimia, yaitu CaCO3 plus CO2 plus H2O, di mana CaCO3 termasuk endapan batuan. Selanjutnya, CO2 dan juga CO2 di sini sebagai pembentuk asam karbonat, H2CO3 yang nantinya akan bereaksi yaitu kalsium bikarbonat yang merupakan larutan berair. Dari proses topografi ini menjadi cikal bakal terbentuknya topografi kars. Dari dapat membentuk bentang alam hasil kartifikasi. Bentang alam hasil kartifikasi dan juga bentuk sisa pelarutan. Pada bentuk konstruksional sendiri terdapat kars minor dan juga mayor. Di sini maksud topografi kars minor tidak dapat terbaca oleh peta topografi. Yang pertama adalah kars permukaan. Yang kedua, parit kars, yaitu alur pada permukaan yang memanjang. Yang ketiga, palung kars. Palung kars adalah palung yang
alur pada permukaan batuan yang besar dan lebar dibentuk oleh proses pelarutan. Speleotherbs adalah hiasan yang terdapat pada gua yang dihasilkan oleh endapan berwarna putih dan juga menonjol. Macam-macam speleotherbs yang sering dijumpai adalah gantung di langit-langit gua. Yang kedua, stalagmit, yaitu hiasan yang terbentuk bila stalaktit dan stalagmit bertemu. Phytokarst adalah permukaan yang berlekuk ringan. Morfologi ini terbentuk karena adanya pengaruh aktivitas biologis, yaitu batu gamping. Selanjutnya adalah lapis. Lapis adalah bentuk tidak rata pada permukaan penggerusan atau karena proses lain. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk topografi karst mayor adalah bentuk-bentuk topografi ini dapat terlihat dalam Dolline adalah suatu kedokan atau lubang yang berbentuk corong pada batu gamping meter dan kedalamannya dari beberapa meter hingga ratusan meter. Menurut genesisnya menjadi 4, yaitu dolline reruntuhan, dolline solusional, dolline terban yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah ufala. Ufala adalah dari beberapa dolline. Ufala mempunyai dasar yang tidak teratur yang mencerminkan dolline yang telah mengalami degradasi serta lantai dasarnya tidak serata. Poligon adalah kedokan tertutup yang luasnya memanjang di daerah topografi karst yang mampu terjal. Poligon ini terjadi dari gabungan sistem gua yang runtuh dan lantai dasarnya jendela karst. Jendela karst adalah lubang pada atap gua yang terbentuk karena atap gua tersebut runtuh. Selain itu, jendela karst dapat pula terbentuk pada karst. Lembah karst adalah lembah atau alur yang besar yang terdapat pada aliran air permukaan yang erosi batuan yang dilaluinya. Selanjutnya, gua adalah serambi atau ruangan bawah tanah yang dapat dicapai dari permukaan. Selanjutnya, ada terowongan dan jembatan alam. Terowongan dan yang terbentuk oleh pelarut dan penggerusan air tanah oleh aliran bawah tanah terowongan. Artinya dapat berukuran kecil ataupun besar. Bentuk sisa pelarutan. Yang pertama ada kerucut karst berlereng terjal dan dikelilingi oleh depresi yang biasanya Selanjutnya adalah menara karutan dan erosi yang terbentuk menara dengan lereng yang terjal, tegak, dan menggantung oleh dataran aluvial. Selanjutnya adalah mogote. Mogote dan erosi. Umumnya dikelilingi oleh dataran aluvial yang hampir rata. Bentuknya kadang datangnya angin dengan sisi di baliknya. Mogote dan menara karst dibedakan dari bentuk dan keterjalanan. Yang dari presentasi yang bisa kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.